Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film perang epik laga, berjudul 300, Rise of an Empire, yang dirilis pada tahun 2014, yang merupakan kelanjutan dari sequel sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan tetaplah aman. Kisah bermula pada tahun 500-an sebelum Masehi. Raja Persia saat itu, Darius, mulai merasa terancam dengan berkembangnya Yunani. Jadi dia membawa armada lautnya untuk menyerbu Yunani, dan berlabuh di tempat bernama Marathon. Sesaat setelah mereka berlabuh, tiba-tiba persatuan pasukan Yunani datang menyerang mereka. Sebelum mereka mendirikan kemah dan membagikan senjata bagi pasukannya, dan perancang dari strategi gila ini adalah seorang prajurit yang tak begitu terkenal, bernama Themistocles. Pada saat itu pasukan Persia yang baru berlabuh setelah berbulan-bulan berlayar, hanya bisa lari kalang kabut tanpa ada perlawanan berarti, orang-orang Yunani secara brutal membunuh mereka satu persatu dan memaksa mereka mundur. Themistocles menembakkan busur tepat mengarah ke Raja Darius, dan menancap ke dadanya. Putranya mencoba menyelamatkannya namun dia terlambat dan hanya bisa melihat Raja sekarat. Dia membopongnya dan terus memandangi Themistocles dengan penuh dendam. Ya, pria ini adalah Xerxes. Themistocles merasa dalam hatinya bahwa dia tahu dia membuat kesalahan dengan tak membunuh Xerxes padahal dia punya kesempatan. Akibatnya, sejak hari itu akan terjadi perang berkepanjangan selama bertahun-tahun. Darius kembali ke kerajaannya di Persia. Dia berbaring lemah di ranjang kematiannya dengan panah yang masih menancap di tubuhnya. Segera, Xerxes dan Artemisia, komandan angkatan laut Persia, datang untuk melihat kondisinya. Di saat-saat sekaratnya, Darius memberitahu Xerxes bahwa lebih baik tak mengusik orang Yunani, karena hanya dewa yang bisa mengalahkan binatang buas itu. Artemisia lalu mencabut panah itu untuk mengakhiri penderitaannya. Selama seminggu kemudian, Xerxes hanya duduk berduka atas kematian ayahnya. Di hari ke-8, Artemisia membangunkannya dan memberitahunya bahwa kata-kata terakhir ayahnya bukanlah peringatan, melainkan sebuah tantangan. Kalau hanya para dewa yang bisa mengalahkan Yunani maka dia harus menjadi dewa itu. Artemisia menyuruh Xerxes untuk berjalan melewati gurun sampai hampir mati. Setelah itu dia akan menemukan tempat dewa dilahirkan. Xerxes menurutinya, dan dia menemukan gua di mana banyak pertapa yang berada di gua itu. Xerxes terus melangkah maju sampai dia menemukan genangan emas, kemudian dia mulai merendam tubuhnya, dan saat itulah dia terlahir kembali menjadi dewa, dengan penampilan botak, mata menyala, dan tubuh dilapisi aura emas. Di sisi lain, Artemisia tak mempercayai siapapun sekutu Xerxes, jadi dia diam-diam menghabisi para komandan, para penasehat, dan orang kepercayaannya, sehingga membuatnya menjadi satu-satunya orang yang akan diandalkan Xerxes. Xerxes kembali ke kerajaan dengan penampilan barunya. Dia berdiri di depan seluruh penduduknya dan menyatakan perang dengan Yunani. 1 tahun kemudian, Xerxes mengatur rencana untuk memimpin pasukannya di darat melalui Thermopylae, sementara Artemisia memimpin pasukan melalui jalur laut, melewati Laut Salamis. Pada hari itu invasi kedua Persia dimulai. Di sisi lain, di kota Athena, Themistocles bertemu dengan para dewan untuk membahas strategi melawan Persia. Dia meminta mereka untuk mengirim seluruh kapal laut yang mereka punya. Dia juga mengatakan akan mencari bantuan dari Spartan, karena untuk menang melawan Persia seluruh bangsa di Yunani harus bersatu. Themistocles melakukan perjalanan ke Sparta untuk meminta bantuan dari Raja Leonidas dan pasukannya. Themistocles lalu bertemu dengan Ratu Gorgo, yang mengatakan kepadanya bahwa Leonidas sudah mulai memimpin pasukannya pergi ke lembah neraka di pesisir pantai utara. Dia juga menambahkan bahwa mereka sudah berurusan dengan seorang utusan yang dikirim dari Persia. Themistocles lalu meminta bantuan Ratu Gorgo, agar mengirim seluruh angkatan lautnya pergi bersamanya untuk melawan Persia di wilayah laut. Namun Ratu Gorgo menolak, dan mengatakan bahwa Spartan tak memiliki cita-cita yang sama tentang negara bebas seperti Athena.
dan pada akhirnya Themistocles hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Sementara itu, seorang tahanan dibawa ke hadapan Artemisia di kapalnya, yang saat itu mereka sedang menuju wilayah Laut Yunani. Tahanan itu mengatakan, apakah para prajurit Persia tidak tahu, jika mereka bekerja di bawah kepemimpinan seorang wanita Yunani? Ya, Artemisia adalah keturunan Yunani. Artemisia juga mengungkapkan itu, namun dia meraih pedangnya dan dengan brutal memenggal tahanan itu. Dia lalu melihat seorang tentara di kapal yang tidak dia kenal. Tentara itu pun langsung menyerang dan membunuh beberapa orang Persia sebelum akhirnya kabur dengan melompat ke laut. Pria itu segera kembali ke Athena, dan dia ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh Themistocles, bernama Schilias. Dia datang menemui Themistocles dan letnannya Aekilos. Schilias memberitahu mereka bahwa Persia sedang memimpin armada lautnya ke Yunani, dan pemimpinnya adalah seorang wanita bernama Artemisia, yang dulunya merupakan satu-satunya orang yang selamat dari serangan pasukan Yunani di kotanya. Melalui kilas balik, kita bisa melihat latar belakang Artemisia yang melihat keluarganya dibantai pasukan Yunani, dan dia dijadikan budak seks sebelum akhirnya dibuang begitu saja. Dia ditemukan oleh seorang utusan Persia, dan kemudian membesarkannya menjadi seorang pembunuh dan haus akan rasa balas dendam. Bahkan karena keterampilannya dia pun menjadi orang kepercayaan Raja Persia, dan ditunjuk untuk memimpin armada lautnya. Setelah mengetahui latar belakangnya, Themistocles menyiapkan strategi untuk melawannya, namun Aekilos mengungkapkan, mengirim armada kecil mereka untuk menghadapi armada besar Persia sama saja melakukan misi bunuh diri. Tapi Themistocles percaya dengan anak buahnya, lalu memimpin mereka semua ke Laut Aegea. Di sisi lain, salah satu jenderal Artemisia yaitu Jenderal Bandari, telah menyiapkan strateginya untuk memimpin penyerangan pertama ke Yunani. Dia percaya diri dengan strateginya dan menyatakan jika dia kalah maka dia siap mati. Sementara itu, Themistocles membangkitkan semangat pasukannya untuk menjaga wilayah mereka, dan dia pun mengatur strategi untuk memancing armada laut musuh ke celah sempit, dan mereka akan menabraknya hingga karam. Pertempuran pertama dimulai, setelah menenggelamkan beberapa kapal Persia, pasukan Athena dengan brutal menghabisi setiap orang Persia di kapal, dan saat itu strateginya berhasil menenggelamkan puluhan kapal Persia. Artemisia tak senang dengan kegagalan itu, dan sesuai janji, Artemisia langsung merantai kaki Bandari dan membuangnya ke laut. Keesokan paginya, Themistocles kembali memancing armada laut Persia memasuki lembah sempit, membuat mereka tak dapat melakukan manuver sehingga pasukan Athena dapat dengan mudah menguasai kapal musuh, dan menghabisi orang Persia dengan brutal. Jenderal kedua Artemisia yang memimpin penyerangan juga dibunuh dengan kejam oleh Themistocles. Dari jauh, Artemisia mengawasi mereka dari kapalnya, dia kagum dengan taktik dan komando Themistocles. Pada malam itu, Artemisia mengirim utusan ke pantai, untuk membawa Themistocles ke kapal menemui dirinya. Setelah bertemu, Artemisia memuji keahlian Themistocles selama pertempuran, lalu membawanya ke kamar pribadinya karena dia punya sebuah penawaran. Artemisia menawarkan dia kesempatan untuk bergabung dengannya sehingga dia tak perlu menanggung beban dan tanggung jawab Athena. Keduanya secara kasar menjadi akrab satu sama lain. Bahkan para penjaga juga mendengarnya. Ketika Artemisia menegaskan tawarannya, Themistocles hanya menjawab, tidak. Mendengar itu, Artemisia menjadi marah dan segera membuangnya. Setelah Themistocles kembali ke perkemahan, dia memperingatkan anak buahnya bahwa Artemisia akan membawa neraka bagi mereka di pertempuran selanjutnya. Sehari kemudian, Persia mulai mengerahkan kapal-kapal mereka. Mereka juga melepaskan sejumlah besar minyak ke laut bersama dengan para budak yang berenang membawa bom ke arah kapal Athena. Segera setelah itu, pasukan Persia menembakkan panah api untuk membakar minyak dan mengarahkannya ke kapal-kapal musuh. Mereka juga melepaskan monster yang terus melempar bom api ke kapal Athena, yang membuat semburan api dahsyat dan membakar hampir seluruh kapal Themistocles. Bahkan dalam kejadian itu, Schilias sekarat setelah terkena busur panah dari Artemisia. Artemisia lalu mengincar pembawa bom yang berenang ke arah kapal, dan segera meledakkan kapal terakhir Athena bersama Themistocles di dalamnya. Artemisia menyaksikan dengan bangga saat musuhnya tenggelam di lautan.
Themistocles yang tenggelam bersama rekannya, tiba-tiba didekati oleh monster laut, sebelum akhirnya dia tersadar dan telah berada di pantai bersama pasukan tersisa. Dia dengan jelas melihat rekan-rekannya mati, dan merasa hal ini terjadi padanya karena kesalahannya dulu karena tak membunuh Xerxes. Themistocles berjalan ke arah Schilias saat dia sekarat. Schilias meminta Themistocles untuk melanjutkan pertempuran dan jangan menyerah, dan setelah mengucapkan itu dia meninggal. Themistocles sangat berduka atas kematian Schilias. Sementara itu di darat, Xerxes dan pasukannya baru saja membunuh Leonidas dan pasukan Spartanya, setelah mereka melakukan pertempuran selama 3 hari brutal. Di tengah-tengah mayat Sparta yang mati, ribuan pasukan Persia berjalan melewati lembah neraka dan menuju ke Athena. Berita kekalahan Leonidas akhirnya sampai di telinga Themistocles melalui pemimpin Archadiaan, Dexos. Setelah mendengar itu, Themistocles memutuskan untuk kembali ke Athena dan menyatukan seluruh Yunani, dan tak akan menyia-nyiakan pengorbanan Leonidas dan 300 pasukannya. Setelah kembali ke Athena, ternyata dia sudah ditunggu oleh Elpiales yang dikirim oleh Xerxes untuk memperingatkan orang-orang Athena, bahwa Xerxes akan memimpin pasukannya untuk menyerang Athena dan akan menghancurkannya. Mendengar itu, Themistocles menjawab bahwa Xerxes akan menghadapi pasukan yang tak akan dia duga sebelumnya, karena setelah kematian Leonidas, semua bangsa di Yunani akan bersatu untuk mengusir Persia. Dia lalu membiarkan Elpialtes hidup-hidup untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Xerxes. Sekali lagi, Themistocles pergi menemui Ratu Gorgo yang sedang berduka, meminta bantuannya untuk mengerahkan armada lautnya, namun Ratu Gorgo menolak, karena Spartan sudah mengorbankan semuanya bahkan raja mereka. Lagi-lagi Themistocles hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Di sisi lain, Elpialtes kembali menemui Xerxes dan Artemisia. Dia melaporkan bahwa orang-orang Yunani akan terus melakukan pertempuran kembali di wilayah laut, dan mereka akan dipimpin oleh Themistocles. Mendengar itu, Artemisia terkejut karena dia mengira jika Themistocles sudah mati. Dia pun akan kembali bertempur dan bersumpah untuk mengakhiri hidup Themistocles selamanya. Sementara itu, Themistocles mengakui bahwa anak buahnya mungkin lelah untuk melanjutkan pertempuran, setelah mereka menolak melihat pertumpahan darah lagi, tapi Themistocles membangkitkan semangat mereka, dan meminta mereka untuk memilih, ikut bersamanya atau pergi dari medan perang. Pada akhirnya mereka semua memilih untuk berperang sampai mati demi mempertahankan tanah airnya. Dengan berani mereka menaiki kapal yang jumlahnya tak kurang dari 10, dan menghadapi armada laut Persia di Laut Salamis. Sekali lagi, baik Themistocles dan Artemisia bersiap untuk memimpin orang-orangnya masuk ke dalam medan pertempuran. Kapal mereka lalu bertabrakan, dan pasukan Athena segera menyerang Persia. Untuk pertama kalinya Artemisia ikut bergabung dalam pertempuran langsung melawan orang-orang Athena. Dia membunuh sebanyak yang dia bisa. Selama pertempuran, Themistocles mengendarai kudanya sampai dia mencapai kapal Artemisia. Setelah berhadapan langsung, mereka mulai bertukar serangan sampai akhirnya mereka mengarahkan pedang ke leher masing-masing. Themistocles mendesak Artemisia dengan mengatakan jika dirinya akan menang dan dia meminta Artemisia untuk menyerah. Tiba-tiba di arah jam 9, kita bisa melihat bahwa Ratu Gorgo telah memimpin 10.000 pasukan Spartanya untuk mengepung armada laut Persia. Di arah jam 3, pasukan sekutu dan pasukan Archadia ikut bergabung dalam pertempuran, dan mengepung armada laut Persia dari sisi lain. Themistocles dengan penuh semangat menjatuhkan Artemisia, dan mendesaknya untuk menyerah, namun dia memilih untuk bertarung sampai mati, hingga akhirnya Themistocles membunuhnya dengan pedangnya, membuatnya langsung tewas seketika. Di sisi lain, Xerxes menonton kekalahan armada lautnya dari sisi tebing, dan tak menyangka jika bangsa Yunani akan bersatu. Beberapa saat kemudian, Ratu Gorgo dan Dilios naik ke kapal untuk melanjutkan pertempuran dan membantai orang-orang Persia, membuat mereka mundur untuk selamanya, dan film pun berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.